Ustadz, ada berita terbaru kalau nampan makanan pada program makan bergizi gratis dilumasi dengan lemak babi. Gimana tuh dalam Islam? Nampan makanan yang dibuat di Cina, kalau kita lihat prosesnya itu memang diolesi minyak babi. Bahkan ada yang tidak sekedar diolesi, melainkan direndam ke dalam minyak babi. Semestinya kan sebelum disebar sudah dipastikan dulu bahwa itu memang benar-benar aman dan halal. Tapi ini kan masalahnya sudah terlanjur kesebar, sudah terlanjur dipakai oleh adik-adik kita yang ada di sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral, diduga nampan MBG makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Wah, kalau emang benar ternyata mengandung minyak babi, berarti anak-anak sekolah dikasih makan yang ada kandungan minyak babinya. Nampan dapur makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan mengandung minyak babi atau lard oil. Hal ini sebagaimana hasil investigasi dari Indonesia Business Product atau IBP. Ya, ini hasil temuan investigasi dari IBP. Jadi bukan sekedar berita yang bersebaran di sosial media, tetapi ini memang ada penelitiannya. Tetapi lembaga pemerintah yang disebut dengan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, akan meneliti lebih jauh apakah memang benar hasil investigasi IBP itu, atau ya itu hanya sekedar isu saja, teman-teman ya. Ini beritanya, coba kita lihat videonya. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI bakal melakukan uji sampel food tray atau wadah makan bergizi gratis MBG yang diduga mengandung minyak babi. Langkah pengujian laboratorium itu dilakukan untuk menentukan kebenaran dari isu tersebut. Ditemui di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Rabu siang, Kepala BPOM Taruna Ikrar memastikan bakal melakukan uji sampel food tray atau wadah MBG yang diduga mengandung minyak babi. Dua metode pengujian yang akan dilakukan adalah pertama melalui pengolesan atau swab. DNA dari hasil swab itu akan diuji laboratorium untuk mencocokkan ada atau tidaknya kandungan DNA babi dalam wadah. Adapun metode pengujian kedua yakni tes pada bahan logam food tray MBG yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Adapun penentuan halal dan haram dari wadah MBG yang diuji menjadi kewenangan Badan Jaminan Halal serta Badan Standarisasi Nasional. Ya, lagi-lagi pemerintah kita lelet. Setelah ditemukan oleh IBP, baru BPOM mau melakukan penelitian juga. Seharusnya pemerintah kita yang lebih awal meneliti tentang apa yang ada pada nampan tersebut. Ini mengandung minyak apa, seperti apa proses pembuatannya, aman atau tidak digunakan anak-anak bangsa sebagai tempat atau nampan untuk makan bergizi gratis. Semestinya sebelum nampan itu disebar kemana-mana, ya sudah diteliti oleh pemerintah kita, tetapi faktanya ya ini ceroboh, ini keteledoran. Makanya MUI juga pada akhirnya menegur BGN, Badan Gizi Nasional, agar tidak teledor. Nah, kalau kita lihat asal-usul nampan tersebut ternyata impor dari Cina. Padahal di Indonesia banyak banget pabrik nampan gitu ya, pabrik pembuatan tempat makanan. Tetapi kenapa impor dari Cina? Itu juga jadi pertanyaan. Nampan makanan yang dibuat di Cina, kalau kita lihat prosesnya, itu memang diolesi minyak babi. Bahkan ada yang tidak sekedar diolesi, melainkan direndam ke dalam minyak babi. Tujuannya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita lihat kan prosesnya itu diawali dari plat besi stainless itu, lalu dipres sehingga berbentuklah seperti nampan tempat makanan gitu ya. Nah, proses ngepresnya itu kan panas, teman-teman ya. Kalau tidak diolesi dengan pelumas minyak, dia akan menimbulkan gesekan yang akan merusak kualitas nampan tersebut. Ya, makanya dikasih olesan minyak, tapi sayangnya yang digunakan adalah minyak babi. Ya, kalau di Cina kan orang tidak menganggap babi sebagai sesuatu yang haram. Tetapi tentu jadi masalah ketika barang tersebut diimport ke Indonesia dan digunakan oleh adik-adik kita yang ada di sekolahan. Karena orang di Indonesia ya adalah muslim, menganggap bahwa babi itu bagian tubuhnya dan segala macamnya najis berat, bukan sembarang najis. Ustadz, ada berita terbaru kalau nampan makanan pada program makan bergizi gratis dilumasi dengan lemak babi. Gimana tuh dalam Islam? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng.
Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya lemak babi ini termasuk najis mughallazo atau najis berat yang cara mensucikannya perlu dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Dan jika tidak, maka sifat najisnya bisa jadi masih ada. Dan makanan yang mengenainya bisa terkontaminasi najis. Dan makanan yang mengandung najis kemudian dimakan oleh anak-anak kita dikhawatirkan akan mempengaruhi adab, akhlak, dan karakter mereka. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya kayak gitu? Dah, save dan sebarkan agar orang-orang menjadi sadar. Barakallahu fikum. Ya sebenarnya nampan tersebut ya masih bisa digunakan kalau memang najisnya tersebut sudah disucikan, sudah dihilangkan. Fikih membersihkan najis di setiap imam mazhab sepertinya ada perbedaan pendapat dan tidak semua orang paham tentang hal seperti ini, apalagi anak SD. Ini benar-benar merepotkan banget. Lagian ngapain juga ya pemerintah kita cuma nampan doang itu import ke luar negeri, padahal di Indonesia banyak sekali yang memproduksi seperti itu. Jelas ini menyakiti hati pengusaha lokal, ditambah lagi nampan yang import dari Cina diberi label made in Indonesia, padahal itu buatan Cina. Jujur aja kalau memang itu buatan Cina ya udah kasih made in Cina, ngapain kasih made in Indonesia? Lucunya di nampan ini tertulis made in Indonesia dan memiliki sertifikasi SNI meskipun produksinya di Tiongkok. Ini kalau benar berarti telah melanggar aturan WTO dan ketentuan asal barang agar tidak termasuk kuota impor. Ini jelas penipuan yang serius. Melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Balik lagi soal nampan MBG. Produksi nampan ini mungkin melibatkan penggunaan minyak lemak babi sebagai bagian dari pelumas industri. Dan itu bersentuhan langsung dengan produknya yang dipakai untuk nampan makan bergizi gratis. Kalau isu ini benar, kok bisa lolos dari pengawasan BPOM dan BPJPH? Selain selama ini dapur-dapur produksi penyedia MBG juga orang tua tidak tahu kehalalan produksi dan bahannya. Yang lebih mengerikan adalah susah payah orang tua menjaga kehalalan di rumah. Ternyata ada kong kali kong masalah ini dan negara memfasilitasinya. Barang buatan Cina malah ditulis made in Indonesia. Ya, kayak gini mah ujung-ujungnya diduga nanti akan ada korupsi lagi tuh di situ. Karena jelas itu pemalsuan label yang serius, pemalsuan yang terjadi di program pemerintah seperti pemalsuan catatan, pemalsuan label, pemalsuan proposal dan lain-lainnya. Yaitu biasanya nggak jauh-jauh dari masalah korupsi. Kuota haji aja dikorupsi, apalagi MBG, ya kan? Sebenarnya saya coba untuk menahan-nahan diri untuk tidak mengkritik pemerintah. Tetapi saya melihat kondisi yang memang benar-benar kacau. Contohnya aja nampan MBG ini. Kalau kita nggak kritik, kalau kita nggak bersuara, BPOM, lembaga resmi pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, nggak akan tuh ngambil tindakan menguji lebih lanjut apakah itu mengandung minyak babi atau tidak. Giliran udah ribut, udah rame seperti ini, ada pihak lembaga lain yang meneliti, barulah BPOM turun tangan juga menelitinya. Semestinya kan sebelum disebar sudah dipastikan dulu bahwa itu memang benar-benar aman dan halal. Tapi ini kan masalahnya sudah terlanjur kesebar, sudah terlanjur dipakai oleh adik-adik kita yang ada di sekolahan. Semoga ke depan lebih baik lagi manajemennya, jangan teledor seperti ini karena merugikan rakyat Indonesia. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.